Halo saham mania, kembali lagi di video pada kali ini kita akan membahas sebanyak 5 perusahaan yang di request oleh teman-teman kita. Sektor-sektor mereka ini memang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi yang namanya perusahaan itu pasti jago banget mencari keuntungan, mencari cuan. Jadi meskipun sektornya berbeda-beda, tapi setiap sektor yang mereka tekuni itu pasti dibutuhkan oleh orang banyak. Makanya mereka bisa cuan, ya. Itulah esensi utama daripada sebuah perusahaan, harus melihat sebuah peluang usaha. Dan ini yang dilakukan oleh kelima perusahaan ini. Kita akan bahas satu persatu. Dari judul videonya kita udah tahu ya pemenang video kali ini siapa. Ini adalah TPMA. Ini dia bergerak di bidang logistik. Lalu ada juga ADMR. Nah, ini bergerak di bidang batubara, metalurgi ya. Jadi batubara itu ada banyak jenis. Ada yang bergerak di bidang untuk pembangkit listrik ya, untuk thermal. Ada juga yang metalurgi untuk pembuatan baja. Nah, itu biasanya kalau batu bara untuk metalurgi itu lebih mahal karena energinya lebih besar, lebih panas, sehingga dibutuhkan biaya yang lebih mahal ya. Lalu ada Cleo, CLEO, ini produsen air minum dari Tancorp ya. Ini airnya juga lumayan bagus karena kualitasnya juga nggak diragukan lagi sih. Lalu yang keempat ada AGRO, ini merupakan bank kepunyaan daripada Bank BRI, ini anak perusahaannya. Lalu ada IATA, merupakan salah satu perusahaan penerbangan yang dimiliki oleh MNC Group. Tetapi akhirnya mereka merubah bisnisnya menjadi di bidang batubara, meskipun ya di bidang penerbangannya juga masih jalan sih. Tetapi mereka benar-benar mengubah bisnis utamanya menjadi bidang batubara. Ya, karena memang perusahaan harus melihat peluang usaha. Dan ini yang benar-benar dilakukan oleh IATA ya. Jadi kita akan bahas satu persatu dari posisi terakhir terlebih dahulu, yakni IATA, MNC Energy Investment Tbk, dengan kode emiten IATA atau kita panggil aja IATA. Dari beritanya sih oke-oke aja. Langsung aja kita lihat sejarah daripada perusahaan yang satu ini. Ya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan investasi di bidang energi ya untuk sekarang ya. Padahal sebenarnya awalnya mereka bukan bergerak di bidang itu sih. Nah, akhirnya mereka menjadi bergerak di bidang batubara. Dan ini beberapa anak-anak perusahaannya ya. Yang pertama ada PT Bakti Coal Research. Ini pastinya batubara, ada nama coal. Lalu ada PT Bakti Migas Research. Seperti namanya, ini bergerak di bidang migas. Lalu selanjutnya ada MNC Infrastruktur Utama ya, yang bergerak di bidang infrastruktur batubara. Karena mereka bergerak di bidang batubara. Lalu selanjutnya ada PT Indonesia Air Transport ya. Nah, ini udah didirikan cukup lama. Seberapa lama? Mereka didirikan pada tahun 68 ya. Jadi udah lama banget. Merupakan bisnis pertama yang dijalankan oleh IATA ini. Lalu ada PT Global Maintenance Facility juga. Ini untuk penerbangan juga. Jadi prospeknya bagaimana? Cukup terdiversifikasi ya. Ya, jadi cukup standar lah ya. Kita lanjut untuk membahas keuangan daripada IATA ini. Kita mulai dari pemegang sahamnya. Posisi publiknya gede banget, 84%, jadi agak berbahaya. Lalu ada PT Global Transport Service memegang 7,5%, kecil banget sih. Ya, untuk Global Transport Service, kita lihat di sini sih, kebanyakan berita yang nggak berhubungan dengan pengendalinya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Skip, kita masuk ke idx.co.id. Kita download punya IATA. Ini dia. Oh, kayaknya lagi error ya. Coba kita masuk lagi. Kita coba masukin lagi. Harusnya muncul sih nama IATA. Nah, ini dia. Kita download di kuartal ketiga ya. Karena udah update juga. Kalau nggak update sih, waduh, kurang bagus. Nah, ini dia. Mata uang pelaporannya dalam bentuk biasanya sih dolar ya. Perusahaan batubara. Yep. Dolar, kurs konversi 15.000, pembulatan satuan. Jadi kita kalikan 15.000. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 44 juta US dollar. Itu berarti sekitar 600-an miliar ya. Yap, dengan PER 3,9 ini bagus sih. Tampaknya memang bagus, cuman liquidity-nya yang nggak bagus. Kita coba cek koordinasionya. Aset lancarnya sebesar 63 juta US dollar. Liabilitas jangka pendek 201 juta US dollar. No, skip. Selanjutnya untuk turnover hariannya 4M lebih bagus, cuman kekurangannya ya liquidity-nya.
Jadi itulah kenapa IATA ini saya taruh di posisi terakhir. Meskipun pairnya Indo terbaik di antara 5 perusahaan ini, tapi tetap harus hati-hati. Baik, itu yang posisi terakhir. Selanjutnya kita bahas di posisi keempat. Bank Raya Indonesia Tbk dengan kode emiten AGRO atau kita panggil aja Agro. Dari beritanya sih oke-oke aja. Langsung aja kita masuk ke sejarah mereka. Ya, mereka merupakan bank umum kepunyaan daripada Bank BRI. Untuk prospeknya sih ya bank sih aman ya. Untuk posisi kepemilikan masyarakat sebesar 14%. Ini aman. Lalu oh iya, IATA tadi kan posisi publiknya kegedean. Jadi itu salah satu alasan juga mereka di posisi terakhir ya. Tapi Agro ini aman. Dia untuk Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI itu memegang 85%. Beritanya juga oke-oke aja. Jadi kita langsung aja masuk ke laporan laba ruginya. Ini dia. Udah update sampai kuartal ketiga juga. Nice. Ini dia kuartal ketiga Agro. Udah keluar juga ya. Kita download. Nah, ini dia laba rugi. Untuk mata uang pelaporan rupiah, pembulatan ribuan, jadi kita kalikan 1000. Laba rugi untuk entitas induk sebesar, nah ini dia, 32 miliar rupiah. Dengan pair cukup mahal sih, 249 kali, tapi liquidity-nya aman. Coba cek aset lancarnya sebesar, kayaknya nggak dipisahkan ya. Ya, nggak dipisah. Jadi kita pakai di data RT bisnis saja ya. Kuransinya 112%. Nah, ini aman nih. Selanjutnya untuk turnover hariannya 9M lebih. Nah, jadi Agro ini kurangnya di pair doang nih. Jadi masih belum lolos di posisi keempat. Coba di posisi ketiga bagaimana? Nama perusahaan Sariguna Prima Tirta Tbk dengan kode emiten CREO atau kita panggil aja Cleo. Beritanya juga oke-oke aja. Produsen consumer good yang satu ini. Kita lihat sejarah mereka. Mereka merupakan produsen AMDK atau air minum dalam kemasan pertama di Indonesia loh, yang mendapatkan sertifikat Food Safety Management ISO 22005. Jadi mereka adalah grup Tanobel yang berasal dari kata Tan dan Nobel. Tan itu merupakan nama keluarga pendiri perusahaan, yaitu keluarga Tanoko. Lalu ada Nobel yang berarti pengakuan atas produk berkualitas tinggi dengan pemberian servis yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, kalau namanya perusahaan itu pasti harus memuaskan pelanggan, karena pelangganlah yang menjadi sumber cuan daripada perusahaan. Berdiri sejak tahun 2003 dan produk-produk mereka itu ada Cleo, air minum, lalu ada Super O2 yang minuman isotonik itu loh. Ya, cukup kenal saya produknya memang karena cukup terkenal, kualitasnya juga bagus. Selanjutnya, prospeknya bagaimana? Bagus dong ya, bergerak di bidang konsumen dan juga banyak konsumen yang loyal banget dengan produk Cleo ini. Karena review-review air minumnya mengatakan Cleo ini memang air minumnya sangat segar dan sangat mudah dikonsumsi. Ya. Selanjutnya untuk pemegang saham, porsi masyarakat 22% ini aman, lalu Tangkop Global Abadi memegang 55%. Dari beritanya sih juga oke-oke aja. Jadi langsung aja kita lanjut ke laporan laba ruginya ya. Nah, idx.co.id. Udah update di kuartal ketiga juga. Cleo. Kita coba lihat. Ini dia. PDF. Ups, ini dia. Mata uang pelaporan rupiah pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kira kali-kali. Laba rugi untuk entitas induk sebesar ini dia, 150 miliar dengan PR 35 kali. Masih cukup mahal sih. Karena PBV-nya juga agak mahal ya. Harga IPO-nya sebesar 115, tapi sekarang harga sahamnya udah hampir 600. Jadi hampir 6 kali lipat teman-teman. Memang agak mahal sih ya. Belum udah pernah stock split juga malahan. Wow, jadi memang udah mahal banget. PBV-nya udah 6 kali lipat. Karena ini perusahaan bagus ya. Selanjutnya liquidity-nya kurang rasionya 174%. Coba kita lihat aset lancarnya. Ini dia, 385 miliar. Liabilitas jangka pendek
221 miliar, jadi masih lebih gede aset lancar. Nice. Cleo turnover hariannya 4M lebih bagus, cuman kekurangan Cleo masih sama di PR-nya. Di posisi ketiga pun masih belum memuaskan ya. Coba kita lihat di posisi kedua. Ini perusahaan batubara harusnya aman sih, tapi kayaknya udah cukup mahal ya. Karena harga IPO-nya 100, sekarang harga sahamnya 1.600 ya. Udah 16 kali lipat. Namanya Adoro Minerals Indonesia Tbk dengan kode emiten ADMR. Langsung aja kita lihat beritanya juga aman. Ya, ada satu berita yang menarik, yakni tekan Memorandum of Understanding dengan Hyundai Motor, mereka mau masuk aluminium untuk perusahaan mobil Hyundai. Nanti kita akan lihat dulu sejarah mereka. Ya, bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batubara metalurgi seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, nah 2007 didirikan sampai sekarang. Nah, ini bisnis mereka. Cukup banyak banget. Jadi, memang batubara metalurgi ya. Untuk bidang lain seperti aluminium, nggak disebutkan di sini, tapi sebenarnya mereka bergerak di bidang itu juga. Ini ya. Nah, mereka menyuntik modal anak perusahaannya yang bergerak di bidang aluminium sebesar 1,5 triliun. Ya, bisa dibilang ini cicitnya ya, karena coba lihat ya, anak usaha mereka itu, yakni Adaro Baterai Indonesia, melakukan penambahan modal kepada Adaro Indo Aluminium sebesar 1,5 triliun rupiah. Ya, AIA ini sendiri juga menambahkan modalnya kepada KAI Kalimantan Aluminium Industri yang juga merupakan perusahaan milik ADMR secara tidak langsung ya. Jadi ini cicitnya nih, KAI ini. Cucunya AIA investasi ke cicitnya KAI. Prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang batubara sih bagus, lalu mereka juga ada bergerak di bidang aluminium yang dibutuhkan oleh masa depan baterai, jadi aman banget. Sekarang kita akan lihat pemegang saham ada posisi publik sebesar 16%, ini aman. Lalu Adaro Energi Indonesia Tbk memegang 68%. Untuk pengendalinya juga aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat laporan laba ruginya, yang juga sudah update sampai kuartal ketiga. Labanya gede banget, sama seperti harga sahamnya juga. Ini dia. Wow, sayang banget ya kita nggak masuk awal-awal, tapi nggak apa-apa, masih ada saham-saham bagus lainnya. Nah, ini dia mata uang pelaporan dolar, pembulatan satuan, tapi kurs konversinya 15.000, jadi kita kalikan 15.000 nanti. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 284 juta US dollar, itu berarti sekitar 4 triliun lebih, 4,3 triliun. Gede banget. Valuasi PER-nya 11 kali. Nah, ini hampir memasuki standar valuasi standar saya ya. Valuasi standar, tapi masih belum karena PBV-nya juga udah mahal banget, 9 kali. Liquidity-nya bagus. Kita coba cek aset lancarnya sebesar aset lancar 611 juta US dollar, liabilitas jangka pendek 158 juta US dollar. Masih lebih gede aset lancar, 3 kali lipat lebih, hampir 4 kali lipat. Untuk turnover harian 111 miliar rupiah. Wow, liquid banget. Ya, ADMR ini memang bagus banget kalau kita beli di harga IPO ya. Aduh. Wow, lihat pergerakannya. Gila banget memang. Oke, tapi ADMR ini untuk sekarang masih cukup mahal. Kita coba lihat di posisi pertama apakah dapat memenuhi kriteria kita. Ya, bisa. Ya, saya kasih spoiler di depan. Namanya Transpower Marine Tbk dengan kode emiten TPMA, atau kita sebut aja TPMA. Dari beritanya juga oke. Kita langsung masuk ke sejarah mereka. Mereka didirikan pada tahun 2005. Bergerak di bidang penyediaan jasa pengiriman. Ya, seperti pengangkutan batu bara di Cilacap, Cilegon, Banjarmasin, Tarakan, dan Kumai. Ini dia beberapa diantaranya ya, tuck and barge, lalu ada juga floating crane juga, lalu ada freight carter, lalu sampai charter your fleet. Memang sangat berhubungan erat dengan batubara, karena memang komoditas yang satu ini masih sangat primadona untuk sekarang. Lalu prospeknya bagaimana? Karena mereka ini nggak bergerak langsung di bidang batubara sih, jadi lebih aman ya. Jadi kalau misalnya batubara lagi lesu, mereka bisa bantu di sektor nikel atau komoditas lainnya. Jadi bagi saya sih aman. Selanjutnya untuk porsi masyarakatnya itu sebesar 19%. Ini aman. Lalu ada PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri memegang 57%. Kalau kita lihat di beritanya juga aman-aman aja. Langsung aja kita lihat laporan laba rugi daripada TPMA ini. Satu-satunya perusahaan di video kali ini yang dapat masuk ke dalam watchlist standar.
Oke, kita lihat dulu ya. Udah update sampai kuartal ketiga. Kita download dulu PDF-nya. Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk dolar, kurs konversi 15.000, pembulatan satuan. Jadi kita kalikan 15.000 aja. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 9 juta US dollar. Itu berarti sekitar 100 miliar. 146 miliar. Dengan PER 6,67 kali. Nice, PBV-nya 1 kali, masih cukup standar, aman. Lalu liquidity-nya, kuransinya 157%. Kita coba cek. Aset lancar, 25 juta US dollar. Liabilitas jangka pendek, 16 juta US dollar. Masih lebih gede, aset lancar. Turnover hariannya 4M. Bagus ya. Jadi TPMA ini boleh kok kalau teman-teman mau investasi ke dalamnya. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin ya. Baik, jadi kita aja pembahasan tentang kelima perusahaan yang sektornya berbeda-beda tapi tetap cuan ya. Gitu ya. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.